Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih. Mari kita awali tahun 2021 dengan kita membangun ibadah. Tetapi sebelum, mari kita dengarkan sambutan dari PHMJ. Sambutan akan diwakili oleh Ibu Mangestu. Kepada Bu Mangestu dipersilahkan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama Majelis GKJW Jemaat Rewotrate, yang pertama kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya berkat, kasih dan anugerah Tuhan tercurah atas kita. Yang kedua, kami atas nama Majelis Jemaat mohon maaf kepada seluruh warga jemaat apabila selama kami melakukan pelayanan di tahun 2021 ini banyak kekurangannya. Yang ketiga, harapan kami di tahun 2021 ini Majelis Jemaat dapat melakukan pelayanan dengan lebih baik. Begitu pula pada warga jemaat juga mau mendukung pelayanan kami, baik dalam kegiatan-kegiatan gereja maupun dalam peribadatan-peribadatan yang ada di KRW, lebih-lebih dalam ibadah minggu, sehingga GKJW Jemaat Rewotrate semakin berkembang dan ngrembaka. Demikian sambutan kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk dalam ibadah dengan kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 85 bait yang pertama, Kusongsong bagaimana. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari untuk mengawali tahun 2021 ini, kita membangun peribadatan dan mari kita berdoa. Kembali kami menghadap Engkau, Allah sumber kasih dan pertolongan, yang telah menyertai kami di dalam menapaki kehidupan, lebih-lebih
menyelesaikan tahun 2020 dengan keadaan baik. Dan Bapa, saat ini kami ingin mengawali tahun 2021 ini dengan bersama-sama menghayati akan kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami dapat membacanya dengan baik, merenung-renungkannya, lebih-lebih melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan membaca Alkitab dengan 3 bacaan. Bacaan yang pertama ialah Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Bacaan yang kedua ialah terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6a. Dan bacaan yang ketiga ialah dari Injil Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan 40. Oleh sebab itu, pembacaan akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita pada pagi hari ini, bacaan yang pertama terambil dari Pengkhotbah 3, kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai yang ke-11, yang diberi judul untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah memilih pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Sambung dengan bacaan yang kedua yang terambil dari Wahyu 21. Kita baca ayat yang pertama sampai 6a. Wahyu 21 ayat yang pertama sampai 6a. Diberi judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata,
Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin." Bacaan yang ketiga diambil dari Matius 25. Kita baca ayat yang ke-34 sampai yang ke-40. Matius 25, kita baca ayat yang ke-34 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap pribadi yang mau mendengarkannya, merenungkan siang dan malam, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita respon dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama dan yang keempat. Anugerah
Saudaraku yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, puji syukur kehadirat Tuhan bahwa kita telah diperkenankan melewati tahun 2020 dengan selamat dan memasuki tahun 2021 dengan tidak kurang suatu apapun. Betapa tahun 2020 bagi banyak orang, bahkan banyak bangsa di seluruh dunia, merupakan tahun yang berat karena sergapan virus yang tidak kasat mata bernama COVID-19. Tiba-tiba saja perjalanan kita bagaikan merayap dalam lorong gelap dengan ancaman kematian di setiap saat. Korban berjatuhan, nyawa melayang, keluarga mengaduh ditinggalkan dengan senyap, perusahaan bangkrut, pabrik gulung tikar, mata pencarian lenyap, pekerjaan hilang, menyisakan keluarga yang compang-camping, bahkan terpuruk. Sementara itu, virus belum dapat dikendalikan dengan tuntas. Terasa waktu berjalan demikian lambat. Adakah di tahun 2021 ini lorong gelap ini akan segera berakhir? Tidak ada yang tahu dengan pasti. Banyak orang bingung, cemas, bahkan pesimis dan putus asa untuk melangkahkan kaki memasuki tahun 2021 ini. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kitab Pengkhotbah yang menjadi bacaan kita yang pertama ditulis kira-kira abad ke-4 sampai dengan abad ke-3 sebelum Masehi, di mana keadaan Israel digambarkan begitu muram. Secara politis, Israel hidup di bawah kekuasaan penjajah silih berganti. Mulai penjajah Babel, kemudian Madai, Persia, dan sejak tahun 332 dijajah Yunani. Kekerasan, penindasan, perang, kriminalitas dan penderitaan terjadi silih berganti. Tidak ada perbaikan masyarakat. Raja Al-Masih, Sang Mesias yang dinantikan, belum juga datang. Nabi-nabi tidak muncul. Firman Tuhan yang menyegarkan menjadi langka, sehingga seorang ahli hikmat menulis kitab Pengkhotbah dan menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bumi dan segalanya sia-sia. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1a yang kita baca saat ini tertulis, untuk segala sesuatu ada masanya. Dalam sukacita waktu terasa begitu cepat, namun di waktu penderitaan, waktu berjalan begitu lambat. Namun, sebenarnya itu hanyalah persepsi manusia saja. Kata waktu di dalam bahasa Yunaninya dipakai dua kata. Yang pertama menggunakan kata kronos, yaitu suatu proses dari peristiwa dan keadaan yang berawal dan berakhir. Proses ini seperti titik-titik yang membentuk garis. Dan yang kedua ialah menggunakan kata kairos, artinya kesempatan. Bahwa setiap titik itu tidak akan terjadi lagi, oleh karena itu ia menjadi kesempatan yang tiada duanya. Jikalau dibandingkan dengan umur bumi dan planet-planet alam semesta yang berusia jutaan atau bahkan miliaran tahun,
lebih-lebih keabadian, sesungguhnya waktu manusia hidup sebenarnya sangat singkat dan sangat sementara sekali. Manusia hanya seperti titik atau debu yang kecil sekali. Dalam waktu yang sangat singkat itu berisi keanekaragaman peristiwa dan keadaan. Bahkan yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Seolah tidak ada yang pasti. Otak manusia tidak ada yang mampu menggapai. Banyak orang bingung. Manusia bingung karena hanya mengetahui sekeping kecil waktu. Namun bagi Tuhan Sang Pencipta waktu, Dia mengetahui waktu tersebut secara utuh. Bahkan Dia mengaturnya dan mengarahkannya dengan cermat, sehingga tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Oleh karena itu, hanya Dialah yang dapat diandalkan untuk menjadi dasar berdiri teguh di tengah berbagai goncangan dan penjungkir balikan ketidakpastian dan ancaman penyirnaan ini. Bersama Tuhan Sang Pencipta, Sang Pengatur dan Pengarah waktu, kita melangkahkan kaki memasuki tahun 2021 ini. Maka berita pengkhotbah bahwa di tengah kesia-siaan ini, janganlah hidup kita juga menjadi sia-sia. Hiduplah secara positif terhadap waktu, terhadap pekerjaan dan keluarga. Betapa pentingnya tiap titik waktu yang kita miliki untuk kita isi dan gunakan dengan benar. Sebab dia tidak hanya akan membuat segala sesuatu indah dan bermakna pada waktunya saja, melainkan juga akan memberikan kekekalan dalam hati kita. Seperti yang tertulis pada ayat yang ke-11. Betapa indahnya di tengah dunia yang tidak sempurna, kemampuan manusia yang serba terbatas dan penuh kefanaan, kita dapat melihat dan mengimani apa yang melampaui, apa yang kelihatan dan segera berlalu ini, yakni karya dan pengaturan Tuhan yang utuh akan waktu. Bahkan tujuan Tuhan yang akan membawa kepada kekekalan masa depan setelah waktu ini sendiri berakhir. Hal itu akan membawa hidup kita tidak diombang-ambingkan oleh gebiar nilai-nilai dunia yang serba terbatas dan fana ini, melainkan dituntut dan ditentukan oleh nilai-nilai kekekalan. Itulah yang akan membawa kepada hidup penuh hikmat dan ketenangan. Saudaraku yang berbahagia, masa depan yang cemerlang yang disediakan Tuhan itu adalah langit baru dan bumi yang baru. Sebagaimana yang disaksikan oleh Yohanes di Pulau Patmos, yang menjadi bacaan kita yang kedua, Wahyu 21 ayat 1-6a. Langit baru dan bumi baru serta Yerusalem baru itu turun dari langit. Artinya bukan berasal dari dunia, bukan hasil pencapaian karya manusia, melainkan dari Allah sendiri. Ia akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatnya yang dikasihinya. Artinya, terjadi persekutuan antara Allah dan manusia yang demikian indah dan baiknya. Tidak ada derita, tidak ada perkabungan, maut, dan air mata. Dia akan menghapus segala air mata.
Ia menjadi segala sesuatu baru, yang lama telah berlalu. Dia adalah Sang Alfa, Sang Awal, dan yang Omega, yang akhir. Yang mengagetkan, untuk masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan dengan waktu yang dikaruniakan Tuhan dalam hidup kita kini. Dan lebih mencengangkan lagi, dasar dan ukuran penilaiannya dalam mengisi waktu itu adalah bukan benar atau salahnya doktrin agamamu, bukan pula sejauh mana kerajinan ibadahmu atau mengikuti semua ritual agamamu, melainkan bagaimanakah sikapmu kepada sesama, yakni sesamamu yang paling hina, yang tidak dapat kau harapkan untuk memberikan balasan kepadamu. Sebab Sang Raja, Tuhan Yesus sendiri, mengidentifikasikan dengan mereka yang paling hina dan membutuhkan itu. Yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang terasing, sakit, dan terpenjara. Apa yang kau lakukan kepada mereka, itulah yang kau lakukan kepada Tuhan Yesus Sang Raja dan Sang Hakim itu sendiri. Seperti yang dijabarkan dalam Matius 25 ayat 34 sampai dengan 40. Saudaraku yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, seperti para gembala dan orang Majus yang datang mengitari palungan, menyaksikan bayi Yesus di Natal yang kita rayakan beberapa hari yang lalu. Kini pun kita juga mengitari palungan dan menyaksikan sang bayi itu sebelum kita bergegas pergi, bergegas melangkahkan kaki memasuki tahun 2021. Di sini kita tidak hanya mendapatkan jaminan kepedulian, penyertaan, dan keselamatan Allah, melainkan juga kita dituntut untuk menuju langit yang baru dan bumi yang baru yang kekal. Seperti sabdanya di dalam Matius 25 ayat 40, inilah yang kuberikan kepadamu. Apakah yang akan kau berikan kepadaku? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Selamat memasuki tahun 2021 dengan pengharapan akan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merespon perenungan firman Tuhan yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 383, bait yang pertama saja.
Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama mengawali tahun ini dengan berdoa. Kita serahkan segala pergumulan kita, dan kita memohon penyertaan Tuhan di dalam kita menapaki tahun 2021. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Allah Bapa sumber segala rahmat yang telah menopang dan memimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Bapa, Engkau perbolehkan beribadat kepadamu untuk mengawali tahun 2021 ini. Begitu juga Engkau izinkan kami mendasari dengan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami hayati dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Izinkan Bapa, saat ini kami juga berdoa dan memohon untuk penyertaan Tuhan dalam kami menapaki kehidupan kami di tahun 2021. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kami semua di dalam segala panggilan kehidupan kami. Baik kami yang menjadi pelajar, kami yang sudah bekerja, ataupun kami yang senantiasa hidup di tengah keluarga kami. Kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan kami. Begitu juga kami merindukan berkat kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat menapaki tahun 2021 dengan penuh sukacita dan pengharapan akan nama-Mu. Kami berdoa untuk persekutuan kami, GKJW Jemaat Rawat Ratih. Kiranya Tuhan memberkati, menolong dan memampukan, sehingga melalui persekutuan kami nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Lebih-lebih segala program dan rencana yang sudah ditata dapat dilakukan dengan baik dan dapat melayani warga dengan penuh sukacita. Kami berdoa Bapa untuk warga jemaat yang saat ini sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan yang sejati. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini kehilangan pengharapan, Tuhan memberikan pertolongan dan sukacita. Dan kami percaya Engkau pun senantiasa memberikan masa depan yang indah dalam kehidupan kami. Bapa, dalam peribadatan kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya melalui persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan berkenan menguduskannya, sehingga melalui persembahan tersebut, pelayanan-pelayanan, kesaksian akan kebenaran Tuhan Yesus dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapa, selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami, melanjutkan panggilan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, dan bila mana kami undur dari tempat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan tuntun kami semua. Kami percaya Tuhan senantiasa campur tangan dalam kehidupan kami. Inilah Bapa doa-doa kami, permohonan kami dan keberserahan kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala anugerah dan damai sejahtera, kekuatan dan pertolongan yang berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa memberkati saudara sekalian di dalam menapaki tahun 2021 sampai dengan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita tutup peribadatan kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346, bait yang pertama.